Sayup-sayup wajah duka masih pekat menyelimuti rumah duka di kawasan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Usai Kamis lalu, aktris Rima Melati mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-82 tahun. Kedukaan juga masih menyelimuti suasana batin keluarga besar Rima Melati, tak terkecuali insan dunia hiburan tanah air. Rencananya jenazah Rima Melati akan dibaringkan ke pusara terakhirnya di kawasan TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi jenazah masih belum bisa dimakamkan dalam waktu cepat lantaran masih menunggu kepulangan putranya dari Jerman. Keterangan itu kami dapat dari putranya Aditya dan beberapa selebriti yang melayat ke rumah duka. Untuk kepastian makam kapan akan dimakamkan, itu belum ada kesepakatan. Kemungkinan besar besok akan dipastikan. Menunggu adik saya yang memang lagi bekerja di Jerman dan mencari tiket untuk pulang. Jadi kemungkinan besar hari Minggu. Jadi hubungan saya sama Mbak Rima udah seperti keluarga. Saya menganggap Mbak Rima itu udah seperti ibu saya karena banyak film saya dia berperan sebagai ibu saya. Dan pada saat Mbak Rima mulai sakit-sakitan, kita selalu pergi sama teman-teman, sama Mbak Widiawati. Kita ada grup itu cuma Mbak Rima, saya, Mbak Widiawati, Ibu Raki Pujabi, dan Aceh teman kita. Grup itu cuma segitu aja. Dan kita selalu ajak Mbak Rima makan. Saya pengen ajak Mbak Rima makan, mesti ajak Mbak Rima makan yang enak-enak. Pengen terus bahagiain dia, ajak dia makan. Gitu. Seniman sejati dan melihat sakit yang sudah diderita oleh almarhumah, kami percaya dan kami yakin bahwa ini adalah saat yang terbaik. Beliau pergi dan saya yakin keluarga yang ditinggalkan juga anak-anak, cucu dan keluarga yang lain juga akan sudah ikhlas, sudah merelakan beliau, apalagi selama hampir 1 bulan terakhir beliau di hospitalized ya, masuk rumah sakit. Dimakamkannya Rima Melati di samping makam sang suami seolah hendak menandai keabadian cinta dan kesetiaan sejoli semasa hidup. Ya, Rima pernah mencecap indahnya cinta selama 44 tahun mengayuh bahtera bersama Frans. Sebelum Frans tutup usia di usia 75 tahun atau meninggal tahun 2015 silam, selama hidupnya, Frans selalu memberi kejutan demi kejutan manis untuk Rima Melati. Ya, memang teman keluarga lah begitu. Dia adalah orang yang kalau saya bilang dia playmaker, yang membuat suasana gembira ya, membuat suasana meriah, membuat suasana menyenangkan gitu. Bahwa ternyata kita tuh memang kalau namanya jodoh itu harus emang apa ya? Kalau saya bilang memang itu tangan Tuhan, saya bilang kita berharap kayak apapun juga. Menurut saya Rima itu pergi dengan karunia indah dari Tuhan. Frans memang bukan suami pertama untuk Rima, tapi energi cinta yang dialirkan Frans untuk Rima Melati yang sejak tahun 1989 sudah divonis menderita kanker payudara seolah menjadi obat paling mujarab bagi kanker yang dideritanya. Berpuluh tahun Rima menjalani hidup dengan kanker payudara hingga ia sempat divonis sembuh. Namun, ketika sang Arjuna lebih dulu berpulang ke pangkuan Tuhan, separuh jiwa Rima seolah hilang. Ia terdekap sepi, hingga perlahan kondisi fisiknya ambruk seiring usianya yang sudah senja. Kisah kesetiaan Frans dan Rima juga menjadi inspirasi bagi pasangan muda seperti Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia, bahkan bagi pesinetron Marini Zumarnis. 20 tahun lalu, 20 tahun lalu lebih gitu, aku pernah syuting sama Tante Rima bareng. Dan aku lagi ngapalin dialog, biasa namanya juga anak-anak ya, udah
Kan kadang kita kalau ngapalin dialog nih nggak serius gitu. Oh Tante Rima bilang, ayo hafalin dialog yang serius. Dan kalau aku ingat sekali Tante Rima bilang, pokoknya kalau kita hafalin dialog itu jangan dalam hati, kita ucapkan. Jadi kalau diucapkan tuh kita lebih ingat gitu. Jadi dari situ aku ingat. Benar-benar mendampingi suami, jauh banget dari gue deh. Jauh banget dari gue, pokoknya it's a idol, very idolized buat aku. Ya kenangan tadi syuting, terus kalau misalnya acara-acara kan suka ketemu sama Tante Rima juga, acara-acara. Dan orangnya tuh seru gitu loh. Terus aku tuh pokoknya kalau ngeliat Tante Rima tuh orangnya rapi, cantik gitu, selalu dandan yang cantik gitu. Rest in peace, Tante Rima. We gonna miss you. Meskipun saya berduka, tapi saya bahagia dia sudah menemukan jalannya yang tenang. Dan saya berdoa semoga dia diberikan tempat yang nyaman di sisi Tuhan. Karena dia punya amal-amal ibadahnya baik. Ibarat pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Barangkali wajar jika nama baik, karir, dan reputasi kehidupan cinta dan kepribadian Rima Melati dan Frans akan terus terkenang menjadi inspirasi bagi pasangan selebriti. Apalagi bagi kalangan pesohor, tak mudah mempertahankan karir dan bahtera sekaligus. Lantas, kenangan dan apa saja pengalaman yang membekas dari sosok mendiang Rima Melati? Ya kami pekerja seni kehilangan almarhum Tante Rima. Karena memang Tante Rima itu kan sosok yang serba bisa ya. Peragawati juga, aktris juga, terus juga banyak sekali kegiatan-kegiatan Tante Rima. Kalau saya bilang dia playmaker, ya, membuat suasana gembira ya, membuat suasana meriah, membuat suasana menyenangkan Pak gitu. Dimanapun dia berada, Rima Melati selalu membuat suasana, membuat orang jadi yang suntuk jadi ketawa gitu. Buat saya, dimanapun, kapanpun selalu teringat. Karena dia baik sekali orangnya, humble. Sama siapa saja dia selalu menegur siapa aja, orangnya sangat ramah gitu. Jadi, saya Raisa. Alif Fikri. Kuliah Aden di Kecean Anda. Tampil sebagai pemuda lugu, Arbani Aziz yang memerankan tokoh Alif Fikri dalam film Ranah Tiga Warna terlihat sangat menikmati perannya. Dalam film besutan sutradara Guntur Suharyanto itu, Arbani bersaing diam-diam dengan Randai yang diperankan oleh Teguh Rasya. Usaha keras Alif untuk menggapai cita dan cinta selalu kalah cepat dari Randai. Walau pada akhirnya, Alif sukses masuk kuliah di Bandung, namun Randai sudah lebih dulu kuliah di kampus bergengsi. Soal urusan cinta, Alif kembali harus bersabar ketika Raisa Kamila yang diperankan oleh Amanda Rawles terlihat jauh lebih dekat dengan Randai. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi, aktif pantang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Hati kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Film Ranah Tiga Warna berlatar belakang budaya Minang dan mengisahkan perjuangan pemuda Minang menggapai impiannya. Sebab itulah, film yang diadopsi dari novel berjudul sama, karya Ahmad Fuadi ini seakan mewajibkan para pemainnya berkomunikasi dalam bahasa Minang serta bahasa lainnya. Walhasil ditemui di sela gala premier, para pemain mengakui keseruannya mempelajari beragam bahasa Minang, bahasa Arab, dan Inggris. Ini sebenarnya pengalaman yang sangat gue syukuri sih, karena gue dipercayai untuk memerankan karakter Alif. Gue dapet tantangan yang banyak, seperti bahasa, ada bahasa Minang, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia tapi agak-agak ada aksen Minangnya. Dan ini ya karakter yang bukan lumayan sih, berat banget sih buat gue sebenarnya. Ditambah emang karakternya Alif juga berat banget sih. Gue pun sempat punya pressure yang besar banget untuk di
film ini gitu. Untuk belajar bahasa Minangnya itu sendiri kurang lebih sekitar sebulan lebih lah. Dan bahkan pas di lokasi syutingnya pun kita selalu dibarengin sama coachnya gitu. Jadi setiap take itu kalau ada salah diulang lagi gitu. Yang lama itu lumayan. Itu yang paling challenging sih untuk film ini, terutama karena emang Rasya kan orang Aceh sebenarnya. Jadi itu sih, maklumin kalau misalnya ada salah-salah dikit, tapi paling nggak udah bener-bener berusaha yang terbaik lah. Gaya Alif Fikri yang kalem seperti bertolak belakang dengan gaya Randai yang ramai dan penuh gembira. Hebatnya, Alif dan Randai tetap bersahabat walau persaingan untuk menjadi yang terbaik begitu terlihat jelas. Soal cinta, kira-kira siapakah yang sukses menjadi kekasih Raisa? Alif atau Randai? Nah, jawabannya tentu dapat ditemukan dalam film yang diproduksi oleh MNC Picture pada 30 Juni 2022, serentak di bioskop di Indonesia. Saya David Halim, mengajak semuanya nih, ibu, bapak, anak-anak, teman-teman semuanya, ayo nonton film Ranah Tiga Warna. Film yang menginspirasi, film yang keren, nggak kalah sama film-film yang ada di Hollywood sama film-film Korea deh. Om berhasil buat perempuan menangis.